Kan Israel kan kerja sesuai SOP. Kalau kita kan bisa nego-nego. SOP-nya lautan nggak boleh dipagar. Misal. Tapi kita punya bisa nego-nego dengan pejabat-pejabat. Itu laut bisa dipagar, saudara. Bahkan sertifikatnya keluar. Saya lagi bingung nih. Laut ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin al-hashiril aqibil amin wa ala alihi wa sahbatihi at-tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syahrani, Kiai Haji Muhammad Siddiq, Ustadz Badri, kemudian Ustadz Haji Abdullah Syarif, Ustadz Muhammad Zain, Ustadz Muhir, dan para asatidah lainnya. Wabil khusus guru kita sahibil fadilah Kiai Haji Mahfuz Abdul Ghani beserta keluarga besar yang saat ini kita hadir untuk mengikuti acara haul dari guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Ghani bin Guru Haji Muhammad yang kelima, serta keluarga yang diniatkan di awal acara ini tadi. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kenapa kita melaksanakan acara haul? Banyak hal yang belum kita ketahui. Dengan haul ini kita akan mengenal sosok yang diperingati haulnya. Saya ini punya kedekatan emosional dengan almarhum guru kita. Beliau seringkali bercerita, dia bilang, Saifullah, ana dulu waktu ngaji sama Abah Antum di Klender di Al-Watoniyah, ya, dia cerita itu bapak saya itu kalau habis makan, habis cuci tangan, senangnya ngelapnya di kain dia. Jadi ada murid-murid yang lain tapi kagak dilap tangannya, kainnya. Tapi Kiai Abdul Ghani ini kainnya yang dilap. Dia tanya, asal guru asal ngelap kain dia, asal ketemu ngelap kain dia. Dia tanya, guru, kenapa guru demen banget ngelap di kain saya gitu? Kata bapak saya, ini menandakan lu kagak bakal bisa pakai celana panjang. Nggak tahu nih ke Mahfud Abeh
Nggak pernah pakai celana panjang ya? Selalu pakai kain. Selalu pakai kain. Kemana itu pakai kain? Itu salah satu hikmahnya saudara sekalian. Saya ini disaudarakan oleh almarhum dengan Kiai Mahfud. Kenapa Kiai Mahfud dipesan sama abehnya? Itu Saifullah sudah lalu. Itu. Saya punya cerita saudara sekalian. Guru kita Kiai Abdul Ghani itu waktu belajar di Al-Wataniyah termasuk dia yang mengantar bapak saya ke Pisangan sehingga jadilah saya. Ya begitu ya Cang ya. Ya salah satunya begitu. Jadi bapak saya kan punya istri tapi pengen punya istri lagi. Ada yang berani enggak? Ya. Ceritanya bapak saya kan dengan guru Haji Abdul Hadi ke Bembem begitu dekat, begitu akrab. Karena sama-sama belajar dengan guru Marzuki bin Mirsad Muara. Itu barengan-barengannya itu guru Haji Abdul Hadi. Ya. Kemudian juga Kiai Nur Ali, Kiai Mukhtar Kaliabang, Kiai Mursidi Al-Falah. Kemudian juga di sana ada Kiai Abdullah Syafi'i. Ada juga yang belakangan jadi mertuanya Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Ahmad Mukhtar dan yang lain-lainnya saudara sekalian, termasuk abang dari guru Haji Abdul Hadi, Kongpuat ya namanya ya. Ya, dan yang lain-lain begitu saudara sekalian. Nah, sehingga karena kedekatan itu guru Haji Abdul Hadi santrinya banyak perempuan. Kayaknya di sini suka banyak kali cari wasilah ya. Ya. Nggak tahu nih kalau Ustaz Syarif cari wasilah ke sana enggak? Ya. Begitu saudara sekalian. Sehingga belakangan setelah bapak saya menikah jadilah saya. Makanya dia sampai menjelang wafatnya selalu manggil saya entong. Ya, nggak pernah manggil nama saya Saifullah. Tong, sini lu tong. Nah, gitu. Dia cerita, ya, tong. Kan dia suaranya cakep itu, serak-serak basah, ya begitu saudara sekalian. Jadi makanya kalau ketemu ya saya selalu hormat dengan beliau, sama dengan Kiai Ahmad Sya'roni saya juga manggilnya ini Encang dari jalur Pisangan. Nah, ya dari jalur Pisangan. Cuman saya nggak bisa ngomong iye. Bisanya ngomongnya iya. Jadi bedanya begitu. Nah ini saudara sekalian, guru kita ini luar biasa, ya. Sehingga kemana aja begitu kan, bahasa orang dulunya serebetan. Nah, jadi bagian ini sengaja untuk mengingatkan siapa itu guru kita, Kiai Abdul Ghani. Kita ini harus aqamu nasaban jadidan. Kita harus membangun nasab-nasab baru. Almarhum guru kita sekarang sudah ada penerusnya. Dan insya Allah keluarga besar juga akan terus berkembang. Dan ilmunya manfaat, bertebaran di mana-mana. Jadi bagian ini harus kita sadari saudara sekalian. Walaupun kita gagah, kita hebat, tapi yang namanya kematian itu akan memisahkan kita. Walaupun kematian itu banyak orang yang tidak senang. Dalam suatu dialog saudara, Sayyidatina Aisyah bilang begini kepada Rasulullah, ya,
ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Rasul, kita ini semuanya kagak demen namanya kematian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira birahmatillahi wa innal kafira idza hadarahul mautu busyira bi'adzabillahi. Ya, bedanya kalau orang mukmin ketika dia didatangi oleh malaikat maut menjelang kematiannya, itu akan diperlihatkan rahmat Allah yang begitu luar biasa. Ya, banyak orang yang melihat penempatan-penempatannya, banyak orang yang melihat karunia Allah. Semisal apa saudara, ketika Nabi takziah ke salah satu sahabat, Nabi tanya, ada pesan apa ini almarhum? Kata keluarganya, nggak ada pesan apa-apa ya Rasul, kecuali menjelang kematiannya dia bilang begini, andaikan lebih jauh, andaikan semuanya, andaikan yang baru. Lalu Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, andaikan yang jauh, ini orang pernah menuntun seorang tunanetra. Ternyata jaraknya dekat, udah selesai. Itu menjelang kematiannya diperlihatkan pahala menuntun seorang tunanetra. Kemudian andaikan semuanya, itu orang pernah beli roti Guriana. Di Arab ada Guriana kan? Ya, dia beli tuh yang model roti dalamnya ada coklat, lauk, dibelah dua, separuh buat orang itu, separuh buat dia makan. Pahalanya luar biasa. Kata dia, andaikan semuanya. Yang terakhir saudara, ketika dia berjalan bertemu dengan orang yang kondisinya butuh baju hangat karena dingin, maka dikasih mantelnya. Andaikan yang baru, yang usang aja pahalanya sedemikian rupa saudara. Sehingga karena rahmat Allah, nikmat Allah yang sedemikian rupa, maka ketika dicabut ruhnya, dia tidak berasa apa-apa saudara sekalian. Padahal dahsyatnya luar biasa. Jadi untungnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus sadar, kata Nabi, la yughni hadarun min qadarin. Kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir Allah. Ya. Jadi kalau udah waktunya mati saudara, maka enggak ada lagi kesempatan untuk menolak kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Saudara, saya sampaikan cerita sedikit ya. Barangkali saya pernah dengar cerita saya. Ketika Allah yarham rahmatal abror, guru Haji Abdul Majid Pekojan. Kenal guru Majid Pekojan?
Insya Allah kenal ya. Dia sakit saudara. Ketika sakit disuruh minum oleh dokter atau mantri lah saat itu, ternyata obat keluar saudara. Kemudian dikasih kuning telur dengan madu diaduk, diminumin keluar, lalu dibuatkan agar-agar yang lembek dikasih keluar. Makanya bapak-bapak hati-hati tadi kalau minum keluar ya, kalau makan keluar, itu tanda-tanda udah itu saudara sekalian, udah dekat itu tadi ya. Nah ini saya mau ambil contoh. Kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir Allah. Saya punya jamaah itu kalau ngaji, selesai ngaji sering ngobrol dengan saya. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah saya kalau pagi jalan pagi, belakangan saudara sekalian meninggalnya lagi jalan pagi saudara. Saya dikasih tahu, Ustaz, Haji Fulan meninggal, nanti tolong sholat jenazah. Lah kenapa emang? Lagi jalan pagi Ustaz meninggal. Saya punya jamaah itu kalau malam Rabu habis ngaji suka ngobrol sama saya. Dia kalau pagi senang main bulu tangkis saudara. Ya. Hari Minggu dia main bulu tangkis. Ternyata pas itu nyemes meninggal saudara. Hati-hati kalau main bulu tangkis nyemes ya. Itu ya, dia terakhir masih menjabat sebagai sekretaris camat dari Kecamatan Cempaka Putih. Begitu saudara ya. Jadi banyak yang begitu saudara ya. Nah ini itu kan waspada, olahraga supaya sehat. Tapi ketika tiba kematian tidak ada yang bisa. Nah oleh karena itu kita harus sadar, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Ya, begitu saudara. Jadi kewaspadaan itu nggak bisa saudara kalau sudah bicara dengan kematian, dengan takdir. Tapi kita harus tetap ikhtiar ya, kita harus tetap ikhtiar, berusaha. Nah oleh karena itu saudara sekalian, yang namanya kematian itu orang nggak suka. Kenapa? Karena memutuskan nikmat. Kenapa? Karena meninggalkan orang yang dicintai. Karena apa? Karena berpisah dengan harta yang dia miliki. Termasuk Nabi Allah Musa alaihi salam, dia juga tidak suka dengan kematian. Annahu ya latoma malakal mauti hina ja'ahu liyak bidahu fa'akhraja ainahu. Nabi Musa itu ketika didatangin oleh malaikat Israel yang mau mencabut nyawanya, marah dia. Latoma itu wajah malaikat Israel itu ditempeleng saudara. Fa'akhraja ainahu, sampai matanya keluar. Wah, coba dibayangin mata malaikat keluar saudara. Nabi Musa, ya Allah, begitu saudara. Dan Nabi Musa lapor kepada Allah, lalu matanya kan Allah kembalikan, ya. Tanya, malaikat Israel kan lapor, kan Israel kan kerja sesuai SOP. Kalau kita kan bisa nego-nego.
SOP-nya lautan nggak boleh dipagar. Misal, tapi kita punya bisa nego-nego dengan pejabat-pejabat. Itu laut bisa dipagar, saudara. Bahkan sertifikatnya keluar. Saya lagi bingung nih. Laut ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan. Ternyata kemarin setelah mulai viral rame, jenderal mulu yang terlibat. Ya Allah, jenderal, pejabat, ya Allah, yang ngeluarin sertifikat, presiden yang ngaku dan sebagainya Allah. Makanya berat itu Pak Prabowo. Makanya besok saudara, kalau ada calon gubernur, calon presiden, pilih Ustadz Abdullah Syarif. Ya. Kalau dia jadi gubernur atau jadi presiden aman. Haul guru kita nanti nasi biryani itu di booking dari Al Jazeera. Ya Allah. Amin apa Ustadz Syarif? Dia kagak mau amin ya. Begitu saudara sekalian. Sekarang ini kita belum sadar tentang hal itu. Yang namanya kematian itu adalah suatu keniscayaan. Boleh jadi yang tua jalan duluan, atau sebaliknya yang muda juga jalan duluan. Nggak ada yang bisa tawar-tawar saudara. Ya. Oleh karenanya bagian ini harus kita sadari. Dengan mengenang guru kita, maka bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran guru kita yang bersumber dari gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika itu kita renungkan, insya Allah keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Pengamalan, ketakwaan kita, ketaatan kita akan semakin bertambah. Tetapi hindarkan berteman dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya untuk agama dan dunia saudara. Kata Sahib Hidayatul Azkiya, dia mengatakan, la tashaban man kana ahla baqalatin wa tasahulin fid dini zaka huwal bala. Jangan engkau temani orang-orang yang kosong, enggak ada kegiatan-kegiatan yang manfaat, yang menyia-nyiakan waktunya. Begitu juga orang-orang yang meremehkan urusan agama. Dakahual bala, itu adalah musibah. Jadi kalau berteman kepada orang yang bisa menggerakkan semangat kita, yang bisa menggerakkan SDM kita, yang bisa memotivasi kita, yang bisa memanfaatkan manfaat dunia dan akhirat. Jangan ahlul batolah wa ahlul kasli, jangan. Itu membuat kita mundur saudara sekalian. Kenapa? Saya dulu cerita sedikit saudara. Saya pernah di Papua, di Irian, ya, di Kuala Kencana, saya pernah di Tembagapura, juga pernah di Mimika dan sebagainya saudara. Saya lihat orang-orang Papua saat itu banyak dibodohi oleh orang luar. Mereka hanya dikasih minuman-minuman saja. Sedangkan sumber daya yang ada di Papua dia ambil sampai sekarang. Hasilnya saudara, saya pernah di Freeport saudara. Jadi saya saksikan langsung
betapa luar biasanya pengerukan harta kekayaan bangsa ini, yang pada akhirnya bangsa ini tetap tertinggal, minus kekayaannya diambil. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus cerdas, harus bangun. Indonesia hanya dikuasai oleh sembilan ular kadut apa namanya ya? Nah, gitu. Hah? Ular naga saudara. Ini mohon maaf. Ya makanya saya pengen ini anak-anak kita ke depan yang jadi kiai, yang jadi tentara, ya, yang jadi apa macam-macamnya, sehingga nanti punya jiwa nasionalisme yang tinggi, supaya semangat yang diajarkan oleh guru kita di sini. Karena banyak yang cerita kepada saya, dulu saya lagi ngaji di sini nih di Al-Watonia berapa ini Ustaz Kiai? Al-Watonia 73 lagi pada ngaji sama guru, katanya itu dijewerin sama Kiai Abdul Ghani saudara. Termasuk yang cerita sama saya itu siapa? Giri ya, Giri namanya siapa? Giri yang suka jemput kita pakai mobil. Satiri ya. Satiri suka cerita sama saya. Dia bilang, Kiai, saya lagi ngaji sama Kiai Abdul Qadir. Ini kuping saya bergantian ini. Tapi alhamdulillah manfaat. Jadi saudara, kita kalau dijewer sama guru jangan marah. Diempos sama guru jangan marah. Disuruh nimba jangan marah. Disuruh ngepel nyapu jangan marah. Paham gak omongan? Gak ada yang paham ya? Ya kalau udah pada paham mah buat apa sih ngomong panjang-panjang? Saya rasa cukup dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.